Mengerikan, Patrick Kluivert buat kejutan dengan menyiapkan 3 strategi anyar untuk timnas Indonesia lawan Australia. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Dalam waktu tidak lama lagi, timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Saat ini, timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan perolehan 6 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Australia. Untuk itu, kedua tim bersaing untuk menjadi pendamping Jepang dalam memperoleh tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Yang menarik untuk disaksikan adalah formasi pemain timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Pertandingan tersebut juga akan menjadi debut penting bagi Kluivert sebagai pelatih tim Garuda, setelah menggantikan Sintayong pada Januari lalu. Bola.com menyajikan ulasan menarik berupa prediksi strategi atau formasi alternatif yang dapat digunakan Patrick Kluivert agar timnas Indonesia dapat meraih hasil positif di kandang Australia nanti. 1. Formasi 3-5-2. Timnas Indonesia dapat menerapkan formasi ini ketika menghadapi Australia. Skema ini merupakan peninggalan dari masa kepelatihan Sintayong yang sering menggunakan formasi tersebut. Dengan demikian, formasi ini sudah cukup dikenal oleh para pemain dan bisa menjadi pilihan strategi yang efektif bagi Patrick Kluivert. Formasi 3-5-2 yang sudah akrab di era Sintayong mungkin dapat diteruskan oleh Patrick Kluivert. Dalam formasi ini, 3 pemain bertahan sejajar, kemungkinan akan diisi oleh Rizky Ridho, JIZ, dan Miss Hilges, serta diharapkan dapat menjaga pertahanan dengan solid dan disiplin. Untuk posisi 5 gelandang tengah, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner bisa memainkan perannya, sedangkan 2 sayap, posisi kanan dapat diisi oleh Kevin Dix, dan posisi kiri oleh Kelvin Verdong, untuk membantu serangan dan pertahanan tim. Di lini depan, Patrick Kluivert dapat mengandalkan Rafael Struijk dan Ole Romeni sebagai 2 penyerang. Kombinasi kedua pemain ini diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pertahanan lawan dan mencetak gol untuk timnas Indonesia. 2. Formasi 4-3-3. Formasi 4-3-3 sering dikaitkan dengan gaya bermain sepak bola Belanda yang terkenal dengan konsep total football. Skema ini dikenal luas dalam permainan mereka yang cenderung mengedepankan serangan dan agresivitas. Untuk menggunakan formasi ini, posisi di depan gawang yang dijaga Maarten Paes dapat diisi oleh 4 bek seperti Kelvin Verdong, JIZ, Miss Hilges, dan Kevin Dix yang mengisi posisi bek kanan. Di lini tengah, trio gelandang bisa diisi oleh Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner yang dapat berkreasi dari sektor tengah lapangan. Sementara itu, di lini serang, Kluivert memiliki pilihan untuk menempatkan Rafael Struijk di sisi kiri, Ole Romeni sebagai penyerang tengah, dan Egy Maulana Fikri yang dapat dicoba sebagai penyerang kiri. 3. Formasi menggunakan 5 pemain bertahan, 4 gelandang, dan 1 penyerang, atau 5-4-1. Salah satu formasi yang dapat dicoba oleh Kluivert adalah 5-4-1. Formasi ini lebih condong untuk bermain dengan pertahanan yang lebih kuat, dengan tujuan minimal untuk mendapatkan 1 poin dari pertandingan melawan Sydney. Namun, dengan pendekatan permainan Belanda yang diterapkan oleh Kluivert, didukung oleh Alex Pastoor dan Danny Lanzat, formasi tersebut memiliki potensi untuk beralih menjadi lebih menyerang sesuai kebutuhan tim. Posisi 3 bek sejajar kemungkinan akan diisi oleh Rizky Ridho, JIZ, dan Miss Hilges. Sementara itu, posisi sayap kanan bisa ditempati oleh Kevin Dix, dan sayap kiri oleh Kelvin Verdong. 4 gelandang dengan kecenderungan bermain lebih defensif bisa diisi oleh Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Mereka dapat diandalkan untuk mengganggu konsentrasi pemain lawan. Di lini depan, posisi penyerang tunggal paling cocok ditempati oleh Ole Romeni.
Penyerang berusia 24 tahun ini tampil cemerlang bersama Oxford United dan baru saja mencetak gol perdananya ke gawang Coventry. Bagaimana menurut kalian?